Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kurnia. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Baiklah, langsung saja. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 materi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi puasa. Berbicara tentang ibadah puasa merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, di mana ibadah puasa ini sangat menuntut kita untuk melakukannya secara ikhlas. Dan ibadah puasa ini ibadah yang bersifat rahasia. Maka dari itu, orang yang melakukan ibadah puasa ini termasuk orang-orang yang bertakwa dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis, puasa ini disebut dengan shaum atau shomi, yang mana artinya yaitu menahan diri dari segala sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau mengendalikan diri. Maksudnya di sini yaitu ketika kita berpuasa, kita dilarang meminum, memakan, atau memasukkan segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan dan menahan diri dari hubungan seksual. Kemudian, apa sih dasar hukum puasa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ini telah nampak dan telah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada pemeluk-pemeluk agama Islam sebelumnya. Kemudian, apa saja syarat-syarat dan rukun-rukun puasa? Syarat wajib puasa antaranya yaitu kita harus berakal. Gugur bagi orang yang tidak berakal, termasuk orang gila, gugur kewajiban berpuasa. Yang kedua yaitu orang itu harus baligh, yaitu cukup umur. Yang ketiga yaitu harus kuat dalam berpuasa. Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh itu kewajiban berpuasanya gugur. Kemudian syarat sah puasa. Yang pertama yaitu orang itu harus beragama Islam. Yang kedua, orang itu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga yaitu orang yang tidak dalam keadaan haid, nifas atau wiladah. Kemudian apa saja rukun-rukun puasa? Rukun-rukun puasa ada 2. Yang pertama yaitu niat, kita harus mempunyai niat. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membukakan, seperti minum, makan, dan lain sebagainya. Kemudian kapan sih waktu berpuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Quran. Untuk berpuasa pada bulan itu kaum muslimin diperintahkannya untuk berpuasa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa yang di antara kamu hadir tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian ada beberapa golongan yang Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk membebaskan mereka dari kewajiban berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit dan orang di dalam perjalanan, akan tetapi mereka harus menggantikan puasa di lain hari. Yang kedua yaitu perempuan yang dalam haid atau menstruasi
atau perempuan yang hamil dan perempuan yang sedang menyusui anak. Yang ketiga yaitu orang tua yang sudah lanjut usia. Yang keempat yaitu orang yang sakit dan tidak ada harapan lagi hidup. Yang kelima yaitu mereka yang bekerja berat. Kemudian apa saja sih jenis-jenis puasa? Ada beberapa jenis. Pertama yaitu puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib ini yaitu seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa qada. Yang kedua yaitu puasa sunnah atau puasa tahawu. Misalnya puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah. Yang ketiga yaitu puasa makruh. Maksud dari puasa makruh ini misalnya yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram. Di samping itu, puasa pada hari Sabtu dan Jumat itu hukumnya makruh. Yang keempat yaitu puasa haram, di mana di hari ini diharamkan untuk berpuasa, seperti pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, dan pada tanggal-tanggal tasyrik. Kemudian, apa saja tujuan hikmah dalam berpuasa? Memiliki banyak tujuan dalam berpuasa ini. Salah satunya yaitu la'allakum tattaqun, yang artinya itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja hikmah dari berpuasa? Begitu banyak hikmah yang kita dapat jika kita berpuasa. Di antaranya yaitu dalam disiplin rohaniah. Di disiplin rohaniah, kita puasa melepaskan manusia dari ikatan kehewanan, karena hanya hewanlah yang tidak bisa menahan hawa nafsu dan yang tidak sanggup menahan seleranya. Kemudian yaitu akhlak, disiplin dari akhlak. Di dalam berpuasa ini kita dapat hikmah bahwa di dalam puasa kita lebih berkata dengan jujur, banyak berhusnuzon kepada sesama, dan banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemudian lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang zakat. Berbicara tentang zakat ini, zakat merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, di mana umat muslim ini wajib untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan untuk beberapa golongan yang wajib menerimanya. Kemudian di dalam Islam ini hukum berzakat adalah wajib. Zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Apabila ada seseorang yang enggan untuk membayarnya, maka ia boleh untuk diperanginya. Dan apabila ada seseorang yang menolak atas kewajibannya, maka ia disebut dengan orang kafir. Dan apabila ada seseorang yang ia mengetahui bahwa hukum zakat itu adalah wajib, akan tetapi ia tidak menunaikannya, maka orang tersebut dikatakan orang yang sedang bermaksiat. Selanjutnya, apa sih dasar hukum zakat? Salah satunya dasar hukum zakat yaitu dalam surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah jelas bahwa Allah SWT akan memberikan rahmatnya kepada kita semua apabila kita mendirikan sholat, mentunaikan zakat, dan taat kepada Rasul. Kemudian apa saja rukun dan syarat zakat? Rukun zakat yaitu diantaranya yaitu adalah orang yang berzakat, yang kedua yaitu harta yang akan dizakati, yang ketiga yaitu golongan atau orang yang menerima zakat. Kemudian syarat-syarat zakat diantaranya yaitu pertama, beragama Islam. Orang yang mengeluarkan zakat ini ia harus beragama Islam. Dan yang kedua yaitu berakal sehat dan dewasa. Yang ketiga yaitu merdeka. Kemudian milik sempurna. Maksud dari milik sempurna ini adalah harta tersebut tidak ada campur tangan atau hak orang lain. Kemudian yaitu berkembang secara real atau estimasi. Maksudnya berkembang secara real ini adalah harta itu memiliki berpotensi untuk bertumbuh dan dikembangkan secara melalui usaha atau perdagangan.
Dan kemudian yaitu estimasi. Maksud dari estimasi ini adalah harta tersebut memiliki kemungkinan bertambah seperti emas, perak, dan mata uang lainnya. Kemudian syarat berikutnya itu harus sampai nisab, kemudian cukup haul, kemudian bebas dari hutang. Kemudian syarat sah zakat ada dua. Pertama yaitu niat. Ketika kita akan melakukan zakat, kita harus mempunyai niat terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tamlik. Apa tamlik itu? Memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Kemudian apa saja macam-macam zakat? Pertama yaitu ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang berkaitan dengan harta. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jadi ada beberapa jenis barang harta yang wajib dizakati. Di antaranya yaitu zakat emas dan perak. Adapun nisab untuk emas adalah 20 misqal atau 20 dinar. Kemudian yaitu zakat binatang ternak. Akan tetapi bukan berarti zakat binatang ternak ini binatang ternak semuanya bisa disakati. Hanya ada beberapa hewan atau binatang yang bisa disakati. Antaranya seperti unta, sapi, kambing. Kemudian yaitu zakat hasil pertanian, tanaman, dan buah-buahan. Jadi ketika kita menanam buah, kita mempunyai pertanian, mempunyai buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan, semua itu kita wajib untuk dizakati. Kemudian ada juga zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencarian, baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan nisabnya dikiaskannya dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak. Ada yang namanya zakat perniagaan, ada yang namanya zakat rikas, dan yang terakhir yaitu zakat pertambangan. Kemudian siapa saja sih golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat? Di antaranya yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharib. Apa itu gharib? Adalah orang yang berhutang. Kemudian ada beberapa golongan orang yang tidak boleh menerima zakat. Di antaranya yaitu yang pertama tentunya yaitu orang kaya raya. Ia tidak boleh menerima zakat. Yang kedua yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya. Yang ketiga yaitu ahlul bait. Maksud dari ahlul bait ini yaitu keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu orang yang dalam tanggungan zakat. Yang kelima yaitu orang yang tidak beragama Islam. Dan apa saja sih hikmah dari kita melakukan zakat ini? Begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kita melakukannya, menunaikan ibadah zakat ini. Di dalam ibadah zakat ini adalah ibadah yang mengandung beberapa hikmah yang besar dan mulia. Di antaranya yaitu sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, dan saling berbagi antar sesama dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, dan bisa dapat menghilangkan iri, dengki, sombong, rakus, atau materialistis, dan menumbuhkan ketenangan hidup. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang nikah. Nikah dalam kata lain yaitu an-nikahu, atau dalam bahasa Arab yaitu zawwaja yuzawwiju tazwijatan. Kemudian sedangkan ada al-jami'u yang berasal dari kata jama'a yujammi'u jami'an, yang berarti mengumpulkan, menyatukan, menggabungkan, atau menjumlahkan dan menyusun. Dan nikah secara terminologi
Menurut Sayyidi Tholib, nikah ialah perjalanan suci membentuk keluarga antara laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan Thori Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad ijab kabul antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Kemudian nikah dalam pasal 1 bab 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, apa dasar hukum menikah? Allah SWT telah berfirman dalam Quran surah keempat, yaitu surah An-Nisa ayat 3 yang artinya berbunyi, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Ya, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahlah seorang saja. Quran surah An-Nisa ayat 3. Di situ telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menikah. Kemudian, apa saja sih rukun-rukun sah menikah? Yang pertama yaitu adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri atau calon perempuan, yang ketiga yaitu adanya wali, adanya 2 orang saksi laki-laki, dan adanya ijab kabul. Kemudian ada beberapa syarat untuk calon suami. Pertama, tentunya ia beragama Islam. Yang kedua yaitu jelas ia harus laki-laki. Yang ketiga yaitu tertentunya orangnya. Yang keempat, tidak sedang dalam keadaan ihram. Yang kelima yaitu tidak mempunyai istri 4. Yang keenam yaitu tidak dipaksa, dan yang ketujuh yaitu bukan mahram calon istri. Kemudian syarat-syarat untuk calon istri. Pertama yaitu ia beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua yaitu jelas ia harus perempuan. Yang ketiga yaitu tentu orangnya. Yang keempat yaitu ia tidak sedang dalam keadaan ihram. Yang kelima yaitu belum pernah disumpah li'an oleh calon suami. Yang keenam yaitu tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain. Yang ketujuh yaitu telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahinya. Yang kedelapan yaitu bukan mahram calon suami. Kemudian ada beberapa syarat juga untuk wali. Yang pertama yaitu ia harus beragama Islam jika calon istri beragama Islam. Yang kedua yaitu jelas ia harus laki-laki. Yang ketiga yaitu sudah baligh atau dewasa. Yang keempat yaitu berakal tidak gila. Yang kelima tidak sedang berihram atau umroh. Yang keenam yaitu tidak mahjur bisafah, yang artinya dicabut dari kewajibannya. Kemudian tidak dipaksa dan tidak cacat secara fisik sebab terlalu tua atau sebab lainnya. Kemudian ada juga beberapa syarat untuk 2 orang saksi laki-laki. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu ia seorang laki-laki. Yang ketiga yaitu ia berakal. Yang keempat yaitu ia baligh. Kelima yaitu tidak fasik, tidak pelupa, bisa melihat, mendengar, dapat berbicara, tidak ditemukan menjadi wali nikah, dan yang terakhir yaitu memahami arti kalimat dalam ijab kabul. Kemudian ada beberapa syarat ijab akad nikah ialah: pertama, kata-katanya harus tegas. Yang kedua, harus diucapkan oleh wali atau wakilnya. Yang ketiga yaitu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Yang keempat yaitu tidak ada kata-kata sindiran. Kemudian tidak digantungkan dengan sesuatu hal. Yang terakhir yaitu ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Kemudian, apa saja tujuan-tujuan nikah? Tujuan-tujuan nikah ini sebenarnya masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaklah memperhatikan intisari sabda Rasulullah SAW yang menggarisbawahi bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkan. Dan ada beberapa tujuan dan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya yaitu untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Dan hal ini termasuk telah terlihat dari isyarat ayat surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Kemudian tujuan nikah yang kedua yaitu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Kemudian larangan nikah. Yang dimaksud dengan larangan nikah ini ada dua, yaitu larangan nikah untuk selamanya dan larangan nikah untuk sementara. Yang dimaksud dengan larangan nikah yang berlaku untuk selamanya yaitu dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan nikah. Sedangkan dan dilarangnya menikah sementara itu maksudnya yaitu hanya beberapa waktu saja. Ia dilarang untuk melakukan pernikahan dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu. Antara lain yaitu mahram mu'abbab. Mahram mu'abbab ini adalah orang-orang yang memang dan selamanya ia diharamkan untuk menikah. Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah seorang ibu, anak, saudara perempuan, saudara kandung, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Selanjutnya yaitu tentang mahram ghairu mu'abbad, larangan kawin yang berlaku untuk sementara. Mahram ghairu mu'abbad ini ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal-hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu juga sudah tidak ada lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal pertama yaitu mengawini dua orang saudara dalam satu masa, yang kedua yaitu poligami di luar batas, yang ketiga yaitu larangan karena ikatan nikah, yang keempat yaitu larangan karena talak tiga, yang kelima yaitu larangan karena ihram, yang keenam yaitu larangan karena zina. Artinya, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, ya 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahlah seorang saja. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Di situ telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menikah. Demikianlah, hanya materi itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kata-kata saya dalam menyampaikan materi, dan tujuan video ini adalah hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.